Bubur sumsum campur batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai measurement theory. Next. Anggota kelompok 4 terdiri dari Asila Asya Harisandi dengan NIM 20 20 12 11 049. Siska Wulandari 20 20 12 11 050. Dan Askia Rifdah Aulia dengan NIM 20 20 12 11 055. Next. Pentingnya pengukuran. Next. Campbell mendefinisikan pengukuran adalah the assignment of numerals to represent property of material system other than numbers, in virtue of the laws governing this property. Sedangkan, menurut Stephen, pengukuran adalah assignment of numeral to objects or events according to the rules. Dalam pengertian Campbell, the system sama dengan object or event dalam pengertian Stephen. Dalam hal ini, contohnya adalah meja, manusia, aset, atau jarak perjalanan. Properti yang spesifikasi atau karakteristik dari the system dalam pengertian Campbell. Dalam hal ini, maka teori pengukuran menurut Campbell lebih tepat. Next. Ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkolerasi dengan hubungan dari objek atau kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Dalam akuntansi, kita mengukur laba dengan langkah pertama yaitu menghitung atau menilai modal dan kemudian mengkalkulasikan laba sebagai pertukaran dalam modal selama periode akuntansi untuk semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan. Pengukuran adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk mempresentasikan atribut-atribut. Konsep atribut adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut. Next. Dalam setiap aktivitas manusia, pengukuran senantiasa terjadi. Dapat berupa penilaian subjektif, seperti persepsi seseorang tentang orang lain, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar keduanya pada masa mendatang. Dapat pula berupa pengukuran yang lebih objektif, ataupun data statistik. Saat transaksi jual-beli, merupakan situasi yang tepat sebagai contoh
tentang pengukuran. Sekantung gula yang kita beli mungkin berukuran 1 kilogram atau setengah kilogram. Itulah pengukuran yang nyata sehari-hari. Sedangkan dalam akuntansi, contoh pengukuran yang dilakukan adalah ketika kita mengukur keuntungan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai terhadap modal dan kemudian menghitung keuntungan sebagai perubahan modal selama satu periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Next. Seluruh pengukuran dalam kehidupan itu memiliki tujuan-tujuan khusus untuk menentukan langkah berikutnya. Pengukuran sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek, sehingga dapat menjadi acuan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh sesuatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Maka, kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang kita ukur. Next. Skala pengukuran. Next. Skala pengukuran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada skala nominal, yang kedua ada skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir skala rasio. Next. Skala nominal. Dalam skala nominal, nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Contohnya, penomoran pemain sepak bola. Banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Torgerson menyatakan, dalam pengukuran nomor yang digunakan menunjuk kepada jumlah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek, dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek atau kelompok dari objek. Next. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal dibuat ketika suatu operasi memeringkat objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan. Contohnya, investor melihat satu kemungkinan jenis investasi untuk uangnya. Investasi tersebut diperingkat 1, 2, dan 3 berdasarkan nilai bersihnya saat ini. Kelemahan skala ordinal yaitu interval antar nomor tidak memberitahukan apa tentang perbedaan kuantitas kepemilikan yang diwakilinya. Next. Skala interval. Skala interval memberikan informasi yang lebih spesifik daripada skala ordinal. Tidak hanya memberi peringkat kepada objeknya, tetapi juga jarak antara interval skalanya diketahui dan sama. Contohnya yaitu pengukuran suhu ruangan dengan menggunakan termometer Celcius. Jika kita mengukur suhu dua buah ruangan, misal ruangan A dan B, di mana ruangan A 22 derajat Celcius dan ruangan B 30 derajat Celcius. Maka, selain kita dapat mengatakan bahwa suhu di ruangan B lebih panas, kita juga mengetahui bahwa
ruangan B lebih panas 3 derajat daripada ruangan A. Kelemahan skala interval adalah titik nolnya dibuat dengan bebas. Next. Skala rasio. Skala rasio adalah skala yang A. Memberikan peringkat kepada objek atau kejadian. B. Interval antar objek diketahui dan sama. Dan yang C. Sal yang unik, titik nol yang alami. Di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui varian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan. Dan pengambil keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Tetapi, hal ini tidak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Askia. Operasi yang diizinkan dalam pengukuran. Next. Salah satu alasan untuk mendiskusikan pengukuran adalah penetapan ilmu matematika tertentu hanya dapat menggunakan pengukuran tertentu. Skala rasio dapat digunakan untuk semua operasi aritmatik yang fundamental, yaitu penjumlahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Begitu juga dengan algebra, analisis geometri, kalkulus, dan metode-metode statistika. Skala rasio akan tetap bagaimanapun transformasi penggunaannya. Next. Kestabilan dari pengukuran membuat kita paham sampai di mana teori atau peraturan pada dasarnya akan tetap sama, walaupun pengukuran digunakan pada ukuran berbeda, seperti sentimeter ke meter. Tidak semua operasi aritmatik dapat digunakan dengan skala interval. Penjumlahan dan pengurangan masih bisa digunakan dengan skala interval. Namun, pengkalian dan pembagian tidak. Tidak ada operasi aritmatik yang dapat digunakan dengan menggunakan skala ordinal. Kita tidak dapat menjumlah, mengurangi, mengkali, dan membagi nomor atau interval dengan menggunakan skala ini. Oleh karena itu, skala ordinal hanya dapat memberikan informasi yang terbatas. Next.
Selanjutnya akan membahas tentang tipe-tipe pengukuran. Next. Proses pengukuran sama dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Pertanyaan tentang pengujian teori berhubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan jenis-jenis pengukuran. Campbell membaginya ke dalam dua jenis, yaitu fundamental dan turunan. Menurut Campbell, pengukuran bisa diakui hanya ketika ada konfirmasi teori-teori empiris atau hukum untuk mendukung pengukuran. Tipe pengukuran yang lebih jauh, pengukuran fiat yang diungkapkan oleh Togerson menjadi tambahan atas pengukuran fundamental dan turunan yang didiskusikan Campbell. Next. Yang pertama ada pengukuran fundamental. Next. Pengukuran fundamental merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal ini seperti panjang, hambatan listrik, nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda atau jumlah pada benda-benda yang sudah ada. Next. Next. Yang kedua ada pengukuran turunan. Menurut Campbell, sebuah pengukuran turunan merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran dua atau lebih benda lain. Contohnya adalah pengukuran kepadatan yang bergantung pada pengukuran massa dan volume. Dalam akuntansi, contoh pengukuran turunan adalah keuntungan yang diturunkan dari penambahan dan pengurangan pendapatan dengan beban. Next. Yang ketiga ada pengukuran formal. Next. Ini adalah tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi, menggunakan definisi yang dibangun secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti atau variabel pada konsep yang telah ada, tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hubungan tersebut. Next. Sebagai contoh,
Dalam akuntansi, kita tidak pernah tahu bagaimana cara untuk mengukur konsep keuntungan secara langsung. Kita mengasumsikan variabel pendapatan, laba, beban, dan kerugian dihubungkan dengan konsep keuntungan dan bagaimanapun bisa digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Untuk mengukur validitas pengukurannya, ilmuwan sosial berusaha menghubungkan hal-hal yang dipelajari dengan variabel lain untuk melihat manfaatnya. Next. Contohnya, jika kita ingin mengukur kemampuan aritmatik orang, kita mungkin memilih untuk menguji mereka dalam suatu tes aritmatik. Bagaimanapun, tidak ada teori empiris yang konfirmasi untuk menilai tes yang kita lakukan. Dan kita membuat asumsi ketika kita membangun skala pengukuran. Kita bisa memprediksi bahwa pada kebanyakan orang yang mempunyai nilai tes yang tinggi juga akan berprestasi dalam kuliah matematika. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Lalu ada kendala dan akurasi. Sumber-sumber kesalahan. Yang pertama, ada operasi pengukuran ditetapkan dengan kurang tepat. Aturan untuk menetapkan angka untuk suatu properti biasanya terdiri dari seperangkat operasi. Seperangkat operasi mungkin tidak dinyatakan dengan tepat dan karena itu mungkin dapat ditafsirkan dengan kurang tepat oleh orang yang mengukur. 2. Pengukur. Pengukur mungkin saja salah mengartikan aturan berat sebelah atau menetapkan atau membaca instrumennya secara tidak benar. Yang ketiga, itu instrumen. Banyak operasi yang membutuhkan digunakan instrumen fisik seperti penggaris atau termometer atau barometer yang mungkin saja rusak. Yang keempat yaitu lingkungan, ya, berupa tempat dilaksanakannya operasi pengukuran dapat mempengaruhi hasilnya. Lalu yang kelima, atribut tidak jelas. Apa yang akan diukur mungkin tidak jelas, terutama apabila pengukurannya melibatkan sebuah konsep yang
tidak dapat diukur secara langsung. Yang keenam, resiko dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan distribusi pengambilan aset nyata. Apabila semua pengukuran kecuali perhitungan sudah pasti memiliki kesalahan, lalu bagaimana suatu laporan yang mengandung pengukuran tersebut dapat dianggap benar? Masalahnya adalah kebanyakan orang mengharapkan kesempurnaan, sementara hal itu tidak mungkin. Apa yang perlu kita lakukan adalah membuat batasan dari kesalahan yang dapat diterima. Apabila suatu pengukuran masih dalam batasan, ini mungkin pengukuran tersebut dapat dianggap benar. Lalu pengukuran yang dapat diandalkan. Seringkali diharuskan untuk unsur-unsur seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan beban diakui di laporan keuangan. Unsur tersebut seharusnya dapat diukur secara handal. Apa yang dimaksud pengukuran yang dapat diandalkan? Keandalan merujuk pada konsistensi yang terbukti dari baik suatu operasi untuk menghasilkan hasil membanggakan maupun dari hasil itu sendiri dalam penggunaan tertentu. Dalam statistik, keandalan menghendaki pengukuran yang dapat berulang atau dapat dihasilkan kembali, dengan demikian menunjukkan konsistensinya. Gagasan keandalan mencakup dua aspek, yaitu akurasi dan kepastian dari suatu pengukuran dan kepercayaan perwakilan akan pernyataan dengan hubungannya dengan transaksi ekonomi dan peristiwa yang terjadi. Aspek pengukurannya fokus pada presisi dari pengukuran. Dari hal-hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa kehandalan dari suatu pengukuran terkait dengan presisi akan suatu properti yang diukur secara spesifik dengan menggunakan seperangkat operasi. Lalu ada pengukuran yang akurat. Meskipun suatu prosedur pengukuran mungkin sangat handal, memberikan hasil yang sangat akurat. Pengukuran tersebut belum tentu menghasilkan akurasi. Seperti panjang suatu objek dapat ditentukan secara akurat dengan membandingkan objek tersebut dengan standar yang mewakili true value
kita dapat menggunakan penggaris, misalnya sebagai standar tersebut. Masalahnya adalah bagi banyak pengukuran true value-nya tidak diketahui untuk menentukan akurasi dalam akuntansi. Kita perlu mengetahui atribut apa yang harus kita ukur untuk mencapai tujuan dari pengukuran tersebut. Tujuan dari akuntansi menyebutkan kegunaan dari suatu informasi, karena itu akurasi dari suatu pengukuran berhubungan dengan gagasan pragmatis dari kegunaan itu sendiri. Akan tetapi, akuntansi tidak memiliki kesepakatan mengenai standar yang spesifik dan kuantitatif yang tersirat. Kita dapat menghitung biaya inventory menggunakan FIFO dan mengulang perhitungannya sampai beratus kali dan mendapat jawaban yang sama. Tetapi itu bukan berarti jawabannya akurat, kecuali dalam hal pengecekan kesalahan aritmatika alih-alih menggunakan istilah akurat yang lalu ada pengukuran pada akuntansi. Pengukuran pada akuntansi termaksud pada kategori pengukuran turunan untuk kapital dan profit. Profit pada akuntansi termasuk turunan. Menurut standar akuntansi internasional, dari perubahan pada kapital dengan fair value dari aset bersih, nilai kapital diturunkan dari nilai bersih, pengukuran fair value, aset, dan kewajiban, sehingga kita harus mengukur nilai awal kapital, nilai pendapatan yang diterima, penggunaan kapital, perubahan pada fair value pada aset bersih, menambahkan kapital selama periode tersebut, akan mengukur laba pada periode tersebut yang datang dari berbagai sumber seperti operasi dan pengukuran kembali. Bandingkan pendekatan pengukuran ini dengan pendekatan yang diambil sebelum pengendalian standar akuntansi internasional. Pendapatan yang diterima dibandingkan dengan penggunaan aset bersih dalam suatu periode, dan jika pemasukan lebih besar dari pengenaan kapital bersih, kita memiliki tambahan pada kapital. Pada tahun-tahun pertama Masehi, tujuan akuntansi adalah menghitung dan mengamankan aset dengan menggunakan akuntansi satu entry. Dengan sistem ini, kapital diukur dengan melihat luas tanah, ternak, produk agrikultur. Kapital dihitung bukan dengan alasan finansial, melainkan hanya dihitung dan dirinci.
Setelah perang salib pada abad ke-11, pembukaan rute perdagangan Timur Tengah dan Asia menciptakan permintaan barang jual beli seperti sutra, rempah, karpet, dan sebagainya. Kota perdagangan di Italia memainkan peran penting dalam transportasi crusader ke Tanah Suci dan kembali dengan barang-barang. Aktivitas ini mensyaratkan adanya laba usaha. Laba didasarkan pada kembalinya dari biasanya perjalanan satu tujuan pulang yang biasanya dibiayai rekan-rekannya dan diperhitungkan setelah memperhitungkan kapital awal, sehingga kapital akhir diukur sebagai akumulasi kekayaan dari perdagangan individual ditambah kapital awal. Dari sisi pemangku kepentingan usaha, laba disajikan sebagai pertambahan kekayaan. Lebih lanjut lagi, penggunaan sistem angka Arab bersamaan dengan konsep kapital yang dikembalikan membawa kita kepada evolusi akuntansi double entry. Sistem ini digunakan secara luas oleh pedagang Italia dari abad ke-12 sampai ke-16. Dari pertama kali didokumentasikan oleh Luca Pacioli sebagai sistem Fenica pada tahun 1490. Lalu, pada abad ke-18, di Inggris terjadi perkembangan dalam bentuk perusahaan joint stock dengan kewajiban terbatas. Kelas manajemen yang terpisah dari saham yang dapat ditransfer, banyak perusahaan jenis ini bangkrut, mengakibatkan kerugian besar bagi kreditur yang membawa kepada Undang-Undang Pendaftaran dan Pengaturan Perusahaan Joint Stock. Undang-undang menentukan pada perlindungan terhadap kreditor dan penilaian akuntansi yang konservatif, sehingga definisi kapital turun bergerak menuju kapital kreditor dan menghasilkan penerimaan nilai yang lebih rendah dari biaya dan harga pasar sebagai prinsip pengukuran pada abad ke-19. Konsep kapital lain muncul, mungkin ekspansi kereta api ini di US. Konsep kapital ini berkisar pada mempertahankan keutuhan dari aset yang ada lebih dari satu periode, seperti mesin dan jalur kereta api, agar melanjutkan kemampuan perusahaan kereta untuk menyediakan jasa transportasi dengan level yang sama. Hal ini menghasilkan konsep depresiasi sebagai metode untuk memelihara dana kapital untuk mengganti aset dan konsep going concern dari pemeliharaan kapital. Hingga titik ini di sejarah, teori kapital dan pemeliharaan kapital masih sedikit tidak dikembangkan, hanya kumpulan konsep yang kabur. Tetapi pada tahun 1940, Patton dan Littleton memproduksi pernyataan definitif pertama tentang konsep kapital dari laba. Mereka mendefinisikan laba sebagai turunan dari penyandingan dan alokasi biaya historis dengan pendapatan yang dihasilkan. Konsep dan prinsip Patton dan Littleton membentuk dasar sistem akuntansi biaya historis konvensional
yang adalah sistem dominan sebelum perkenalan standar akuntansi internasional pada tahun 2005. Pada periode normatif, pada tahun 1960-an, muncul banyak tentang prinsip penilaian biaya historis dan pemeliharaan kapital. Kritikus secara deduktif berargumen bahwa penilaian perusahaan berdasarkan biaya historis yang usang tidak berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi dan laba. Urunan tidak mengukur penggunaan kontemporer sebagai daya. Laba diturunkan dari penggunaan nilai kapital berharga pasar dan melihat penambahan sebenarnya dari biaya beli atau kemampuan untuk mempertahankan suplai barang dan jasa. Konsekuensinya, kita memiliki beberapa sistem pengukuran akuntansi. Perbedaan perspektif ini merefleksikan bermacam-macam batas pada akuntansi dan kurangnya kesamaan pendapat tentang prinsip pengukuran. Perbedaan perspektif ini merefleksikan bermacam-macam batas pada akuntansi dan kurangnya kesamaan pendapat tentang prinsip pengukuran. Tetapi dengan sistem alokasi biaya historis sebagai sistem konvensional dari dominan, belakangan ini IASB atau International Accounting Standard Board telah memberikan pandangan bahwa globalisasi bisnis memberikan dukungan yang meningkat terhadap kebutuhan untuk adanya standar akuntansi yang digunakan di seluruh dunia untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dibandingkan. Hal ini menghasilkan dua perkembangan yang penting untuk dicatat pada pengukuran standar akuntansi internasional oleh IASB yang disinyalir melalui standar akuntansi seperti IASB 39 atau AASB 139. Instrumen keuntungan berupa pengakuan dan pengukuran dan agenda proyek IASB yaitu melaporkan pendapatan komprehensif atau pelaporan performa. 1. Bahwa pengukuran laba dan pengukuran pendapatan harus berhubungan dengan pengukuran tepat waktu. Yang kedua, bahwa pendekatan fair value harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja sehingga pada 2005 kita memiliki prinsip pengukuran yang fokus pada perubahan pada nilai aset dan kewajiban daripada perlengkapan proses penghasilan. Singkatnya, ini berarti bahwa perubahan pada fair value aset dan kewajiban dapat diakui sesegera mungkin setelah mereka muncul dan dilaporkan sebagai komponen pendapatan. Lebih jauh lagi, fokus telah berpindah menuju konsep penilaian dengan neraca sebagai gudang utama dari informasi terkait nilai dan penggunaan utama informasi akuntansi adalah pemegang saham dan investor. Meskipun tentu saja konsep ini tidak berjalan tanpa kontroversi. Beberapa perusahaan berargumen bahwa akuntansi fair value dari IASB secara fundamental mengubah fokus manajemen risiko. Perusahaan akan menurunkan aktivitas hedging mereka karena mereka khawatir dengan akibat akuntansi dengan IAS 39 AASB 139
Salah satu konsekuensinya adalah dana pensiun perusahaan akan muncul sebagai kewajiban pada neraca IASB 19 atau ASB 119 benefit pegawai. Dan ini perlu untuk dilindungi nilainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Askia. Isu pengukuran dalam akuntansi dan auditing. Next. Beberapa isu diciptakan untuk auditor oleh pergeseran fokus untuk pengukuran keuntungan dari pendapatan dan beban yang cocok untuk menilai perubahan atas nilai wajar aktiva bersih. Ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan beban, untuk periode auditor dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Namun, ketika keuntungan berasal dari perubahan nilai wajar pertanyaan yang lebih sulit muncul untuk auditor sekitar mengumpulkan bukti pada perkiraan manajemen. Sebagai contoh, salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh standar akuntansi IAS 3936 AASB I36. Pernyataan ini mensyaratkan penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai. Next. Manajemen entitas diperlukan untuk menilai pada tanggal laporan apakah ada indikasi bahwa aset mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, manajemen akan mengestimasi jumlah terpulihkan aktiva tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan suatu aktiva kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai. Next. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba dalam banyak kasus. Audit bimbingan standar internasional untuk kerugian penurunan nilai audit dan perkiraan nilai wajar terdapat dalam ISA 540. Auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti untuk menilai jika manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang tepat dan jika jumlah yang diakui
sebagai kerugian penurunan nilai wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian yang sesuai dan masuk akal dan asumsi. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian untuk aset tertentu dan kewajiban yang considered, auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Ini berarti bahwa sulit bagi auditor untuk tidak setuju dengan pemilihan manajemen terhadap metode penilaian tertentu yang sedang digunakan oleh entitas lain. Next. Adanya berbagai alternatif metode penilaian atas aset yang menimbulkan masalah tersendiri bagi auditor. Terdapat banyak cara penilaian aset yang dapat diterima oleh auditor jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, metode penilaian diaplikasikan secara tepat dan konsisten. Yang kedua, menggunakan asumsi yang beralasan. Dan yang ketiga, data yang digunakan untuk penilaian tersebut valid. Next. Pada prakteknya, auditor kadang menerima tekanan dari manajer perusahaan audit untuk menerima metode penilaian atas aset perusahaan tersebut. Jika tidak, maka auditi akan mencari auditor yang lain. Masalah lain yang muncul adalah audit atas biaya historikal, seperti standar biaya persediaan. Seharusnya biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat, tapi biaya itu dasarkan atas asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.